perkenalkan saya Maulana Ihsanul Huda selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman yang dalam hal ini menjadi koordinator isu dari pendidikan tinggi di Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Izin menyampaikan kondisi di Universitas Jenderal Sudirman secara khusus. Kita di Universitas Jenderal Sudirman mungkin bapak-bapak pimpinan sudah melihat dan mendengar melalui media sosial betapa maraknya aksi yang ada di Unsud sendiri. Kita sudah sampai 2 kali mengadakan aksi demonstrasi, 2 kali juga mengadakan audiensi secara terbuka dengan pihak rektorat, tapi memang hasilnya masih nihil. Di mana yang kita resahkan, UKT di Unsud ini naik melambung sangat jauh tinggi, naik bisa 300 sampai 500%. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000, sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu, gitu. Akhirnya di tanggal 3 Mei kemarin itu kita audiensi terakhir dengan pihak rektorat. Sebelumnya peraturan rektor nomor 6 tahun 2024 sudah dicabut. Ini adalah peraturan yang mengatur tentang UKT ini, dicabut diganti dengan peraturan rektor nomor 9 tahun 2024. Tetapi digantinya pun menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami. Contohlah balik lagi di fakultas saya, itu hanya turun untuk golongan terbesarnya. Untuk golongan terbesarnya hanya turun 81.000. Itu benar-benar menjadi keresahan kami. Dan ini bukan terjadi hanya di Unsud saja, Bapak. Banyak universitas, di Universitas Mataram sendiri, Universitas Bengkulu, Universitas Negeri Yogyakarta, di UNS, Undip, dan segala macamnya banyak. Bahkan yang tidak hadir di sini seperti UNES, UIN Jakarta, Universitas Brawijaya itu sedang mengalami kenaikan UKT pula. Ini serentak di Indonesia dan kita bertanya-tanya ini kenapa? Ada apa? Dan setelah kita ulik-ulik, dan ini pun jawaban dari pihak rektorat bahwa pihak rektorat mengacu pada Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang dilanjutkan dengan Keputusan Menteri nomor 54 tahun 2024 yang mengatur tentang SSBOPT atau Satuan Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi. Jadi makanya dari itu segala upaya sudah kita lakukan di tingkat universitas, aksi demonstrasi, audiensi, berbicara langsung dengan rektorat, tapi tidak menemukan titik temu. Maka dari itu kita hadir pada hari ini, kita membawa masalah ini di tingkat nasional karena memang ternyata permasalahan ini bukan hanya Unsud saja yang merasakan, tapi banyak universitas. Akhirnya kita melalui Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia melakukan audiensi pada hari ini, rapat dengan pendapat dengan bapak-bapak dari Komisi 10. Semoga memang harapannya kita pada hari ini bisa mendapatkan hasil. Seperti itu kondisinya di Unsud. Hari ini Peraturan Rektor nomor 9 tahun 2024 masih diberjalankan karena mengingat ada waktu registrasi online yang harus dijalankan pula. Jadi kita pun dikejar-kejar waktu, Bapak. Bagaimana adik-adik kita yang ingin kuliah khususnya di Unsud itu sendiri, terdata sejauh ini masih banyak, lebih dari 100 orang terdata, itu masih sangat merasa tidak sanggup dengan besaran UKT yang didapatnya. Itu benar-benar menjadi salah satu rasa pedih bagi kita sebagai kakak tingkatnya. Maka dari itu kita tetap berjuang untuk adik-adik kita. Seperti itu Bapak, untuk dari Unsud sendiri kondisinya. Ini mohon maaf saya harus menyampaikan hal ini, tapi karena memang seperti itu yang ada di Unsud. UKT-nya naik jauh 300 sampai 500%, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. BEMSI juga sudah mendatangi ke sana. Tapi saya ingin ada yang diklarifikasi dari Bang ANH ini, karena ini ada pernyataan yang saya kira mewakili juga di subscriber SC Channel. UKT naik itu untuk apa katanya? Kualitas pendidikan dan fasilitas kita kalah dibanding negara lain.
Jangan-jangan hanya untuk membayar biaya kemewahan dosen dan rektor dan dikorupsi katanya. Padahal Bang, saya juga ngajar Bang di kampus swasta di Bandung dan honornya itu luar biasa kecil sekali Bang. Jadi saya tahu sendiri lah kawan-kawan dosen tetap juga nggak gede-gede amat kok. Nah tadi sebetulnya tadi Abang sudah menyinggung sedikit. Ini duitnya kemana gitu? Yang Iya, dinaik-naikin itu. iya memang ada perguruan tinggi, ya saya katakan ada, tapi nggak banyak, yang memberikan fasilitas yang lux, yang mewah kepada pimpinan pejabat kampusnya. Itu ada memang, saya nggak bantah. Tetapi itu jumlahnya sedikit lah. Nah, sebagian besar, apalagi negeri ya, saya kira mereka penjenjangan pendapatannya antara dosen satu dengan dosen yang struktural itu nggak jauh beda kok. Nah, kalau yang kayak begini, ini kan berarti mereka sebetulnya bukan dipoya-poyakan untuk membayar gaji. Ya, nah beban yang tertingginya memang berada kepada fasilitas di kampus, seperti kampus eksak itu labnya yang mahal. Ya, kalau Anda di Fakultas Sains misalkan dia butuh lab kimia, ya, yang membutuhkan komponen lab kimianya itu bahan-bahannya itu kena inflasi Kang, naik semua. Jadi nggak bisa dia membiayai dengan biaya pendidikan yang segitu aja. Nah, mereka gimana caranya ya? Pada akhirnya mereka ingin mempertahankan kualitas dan akhirnya ya mereka harus beli. Nah, pembengkakan disitulah yang kemudian mereka bingung bagaimana caranya nih menjamin standarnya, ya, tetapi tidak menaikkan biayanya. Kan itu harusnya pikiran pejabat di kampus kita. Tapi lagi-lagi karena pejabatnya, iya, karena pejabatnya udah berpikir, ini udah ada undang-undangnya, pakai aja, dikenakan UKT. Akhirnya mereka beramai-ramai, ya, menaikkan UKT, terutama di daerah menurut saya. Emang banyak protesnya sebenarnya kan di daerah. Nah, itu dia yang akhirnya kemudian membuat orang-orang kalangan yang ya sama Abang tadi bilang ya, kita-kita yang di menengah agak ke bawah sedikit ini berpikir kalau gini caranya mendingan anak kita ini dikuliahin di Jerman aja. Biaya kuliahnya gratis, bisa dapat kerja part time, bisa ketutup itu gitu. Kan repot kalau sudah begitu, Pak. Ya itu ya buruknya sistem kita sehingga kita berpikir begitu. Saya kira yang berpikir begitu tidak hanya kita aja Mas, banyak yang di luar sana dan sudah mempraktekkan. Di negara seperti Eropa, terutama Jerman, ya, Belgia, ya, mereka tidak menerapkan biaya kepada mahasiswanya. Itu semua disubsidi, baik itu warga negaranya ataupun warga negara asing, yang penting statusnya mereka bersekolah di kampus itu. Bayangkan negara yang sudah maju saja, yang tingkat pendidikannya lebih baik, itu memberikan subsidi. Ya, kenapa begitu? Karena mereka menyadari, karena konsep mereka adalah welfare state, menyadari bahwa pendidikan itu penting buat masyarakat. Nah, kita negara yang sudah menyebutkan konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah bagian dari tugas negara, kok malah kita ngikut-ngikutin negara liberal gitu loh. Ya, seolah-olah negara tidak hadir di sana. Nah, saya kira ya ini solusi jangan dibiarkan masyarakat kita berpikir begitu, menyekolahkan anaknya terutama yang S1 ke luar negeri tanpa ada bekal yang memadai. Jadi begini, kalau salah satu ya bagian dari propaganda atau istilahnya ini adalah perang kultur, perang budaya yang dilakukan satu negara lain kepada negara yang dianggap di bawahnya, itu adalah dengan cara mengambil anak-anak mudanya untuk dididik di negaranya. Sebenarnya ini nggak jauh beda apa yang dilakukan juga di zaman klasik gitu ya, bahwa negara-negara taklukan itu bupatinya anaknya harus diserahkan ke pusat kota, ya, untuk diajari di pusat kota, sehingga nanti anak-anak bupati ini begitu dia sudah cukup matang, dia kembali ke bupatinya, ke wilayahnya, dan dia kemudian mengikuti pola pikir dari negara yang menaklukkannya. Nah, kita itu jangan naif juga mengatakan enggak, pendidikan ini netral kok. Enggak, pendidikan ya terutama anak-anak muda itu punya basis ideologi loh. Ya. Karena mereka merasa Indonesia ini punya masa depan, kaya sumber daya alam,
mereka mau memberikan beasiswa ataupun menerimanya, tetapi dengan bukan freelance loh. Ya harapannya mereka kembali anak-anak itu, tapi dengan pola pikir yang sudah mereka didik. Yang tentunya yang mereka didik itu adalah untuk menguntungkan kepentingan mereka sendiri. Nah itu ada situasi kayak begitu yang kita harus waspadai juga. Lah, terus bagaimana dong Bang ceritanya nih begini? Ya ceritanya adalah kalau saya, ya janganlah kita mengharapkan yang gratis-gratis dari luar negeri lah. Harusnya kita sendiri bicara gratis di dalam negeri kita sendiri yang di mana kepentingan nasional gitu. Gitu kan. Nah, tapi ada kabar baik sebetulnya Bang dari DPR ketika tadi kemarin BEMSI mendatangi DPR, diterima Dede Yusuf, akan memanggil pihak Kemendikbud untuk mengklarifikasi ini. Tapi apakah sebesar apa harapan kita bisa kita sampaikan, kita harapkan nih para wakil kita di gedung parlemen? Ya DPR ya dengan segala hormat ya, kita tahulah DPR ini kan tergantung angin kepentingan ya. Nah sekarang ya alhamdulillah kepentingannya bersama dengan kepentingan kita semua yang menginginkan biaya terjangkau. Tetapi kalau menurut saya ya DPR tidak hanya sekedar memanggil dan kemudian berkomentar ya. DPR bisa partisipasi merubah undang-undang sistem pendidikan nasional kita. Ya, di mana disebutkan bahwa negara itu ya wajib untuk memberikan satu bantuan kepada perguruan tinggi ya seluruh instansi pendidikan yang memang mereka punya mengarah kepada mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, saya kira DPR ya juga kalau mau konkret nih, kalau boleh ya, ini kan gajinya DPR sudah gede juga. Ya, kalau mau konkret ya mereka bilang kita siap potong anggaran untuk DPR ini untuk bantu pendidikan anak-anak kita. Ya, keren. Jauh lebih konkret gitu. Pembelaannya jadi realistis. Jadi negara juga malu kita. Oh iya DPR aja mau kok kita